SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa waktu yang luang, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu, diawali dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada semua orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi yang barokah insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah tema tentang fitnah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian masing-masing, dan ujian bagi umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ujian harta. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya harta adalah ujian. Dan realita mengatakan bahwasanya betapa banyak kita tertipu, terfitnah dengan harta yang kita miliki. Pernah kita mendengar ada saudara kandung saling membunuh hanya karena rebutan apa? Harta, rebutan warisan. Ada teman baik pada awalnya, rekan bisnis, kemudian saling menjatuhkan, bahkan waliyadzubillah saling, kalau di pasar itu saling apa? Nang dukun itu apa? Santet. Masya Allah. Hanya untuk apa? Harta. Mencari harta. Agar hartanya banyak, kaya. Fitnah. Fitnah besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terkecoh, tertipu dengan harta-harta kalian dan anak-anak kalian, karena anak bagian dari harta. Tertipu, terkecoh dengan harta dan anak-anak sehingga lalai dari mengingat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jika kita melakukan yang demikian, yaitu lalai terhadap Allah hanya untuk kepentingan anak-anak kita, harta-harta kita, maka kita menjadi orang-orang yang khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Subhanallah. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya agar kita ingat bahwasanya harta, anak-anak semua adalah titipan dari Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kalau titipan itu kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah,
maka perlu dikoreksi lagi. Itu artinya kita telah tertipu. Betapa banyak orang demi mencari harta melalaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Waktunya salat tidak ditunaikan hanya dengan alasan masih kerja. Hanya dengan masih kerja, subhanallah. Berapa kemudian gaji kita, kemudian kita melalaikan hak Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Subhanallah. Ini adalah ujian bagi kita. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah, subhanallah. Fitnah bagi kita. Di dalam agama Islam, orang tidak terlarang Pak mencari harta. Ya, orang itu tidak terlarang mencari harta, mencari kekayaan, pengen kaya, itu dalam Islam tidak terlarang. Akan tetapi jangan sampai ada rambu-rambunya. Jangan sampai harta yang kita cari, kekayaan yang kita cari itu melalaikan kita dari jalan Allah. Para sahabat di antaranya al-mubashshiruna bil jannah. Orang-orang yang telah mendapatkan kabar gembira, yaitu sudah disestempel surga oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka semuanya adalah kaya-kaya. 10 orang al-asyarah mubasysyirin bil jannah. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? 10 orang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasul SAW dijamin surga. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada? Saya bantulah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini orang kaya atau miskin? Oh, kaya. Ya. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini orang kaya atau orang miskin? Oh, oke. Ya. Terus Utsman bin Affan. Utsman ini orang kaya atau miskin? Kaya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ya, miris melihat kelakuan orang Yahudi. Memang Yahudi kelakuannya begitu. Jadi orang Yahudi ini punya sumur, namanya Bi'rur Rumah, sumur rumah. Ya, sekarang masih ada sumurnya di Madinah, di sekitaran Masjid Qiblatain. Ya, di distrik Qiblatain itu ada Bi'rur Rumah. Sampai sekarang masih mengalir airnya jernih. Itu dulu bekas miliknya Yahudi. Dahulu umat Islam kan butuh air, toh. Kita hidup butuh air atau tidak? Butuh air. Ya. Orang Yahudi ini gitu. Ya, kemudian waktu itu butuh-butuhnya umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya ketika itu butuh air. Sehingga sama orang Yahudi air itu dijual mahal. Subhanallah, dari sumur itu. Oleh karena Nabi mengatakan barang siapa yang membebaskan sumur ini, mewakafkan di jalan Allah, baginya surga. Utsman langsung ambil bagian. Bukan berarti Utsman ketika itu tidak punya uang, punya, cuma masalahnya orang Yahudi tidak mau beli, tidak mau menjual, sampai akhirnya kemudian dinego-nego, kemudian Masya Allah, Utsman memiliki kelebihan. Ya, Utsman memiliki kelebihan bisa terus dipepet orang-orang Yahudi itu, sampai akhirnya mau dijual. Itu dengan harga kalau dirupiahkan 1 miliar. Sumur 1 miliar. Itu pun orang Yahudi itu ya masih licik ya. Jadi 1 miliar itu udah dikasih semua. Jadi sehari jatahnya Utsman,
besoknya jatahnya Yahudi. Jadi sehari-hari gitu. Sehari begitu. Nah, kalau ketika jatahnya Utsman itu diinfakkan untuk kaum muslimin gratis. Semua, mau kaum muslimin, mau yang bukan kaum muslimin itu ngambil gratis. Nah, sedangkan kalau bagian orang Yahudi besoknya bayar. Kira-kira yang ramai pas jatahnya siapa? Ya pas gratis. Secara fitrah kita ini suka gratisan ya dah. Iya. Subhanallah. Sampai akhirnya ketika gilirannya Utsman itu full itu. Ramai, antri. Ya. Besoknya ketika giliran Yahudi yang berbayar sepi. Tidak ada uang blas. Tidak ada orang. Masya Allah. Akhirnya besoknya lagi Utsman ramai lagi. Sampai kemudian akhirnya kalau demikian lama-lama kita ini bangkrut kata orang Yahudi. Oleh karenanya Pak, di antara cara kita mengalahkan orang Yahudi dengan satu cara, yaitu wakaf kaum muslimin. Utsman tuh wakaf Pak. Kalau kita misalnya orang Yahudi jualan air, kita kemudian jualan air, tetap kalah gitu sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi pasarnya lebih besar. Ya. Tapi kalau kita wakaf air, misalnya di masjid ini Ahmad Yani bikin wakaf air untuk kaum muslimin seluruh Surabaya, masya Allah, itu mati tuh wong jualan aku itu. Ya, maksudnya jualan air itu aku. Jadi subhanallah, ya itu. Nah, kemudian akhirnya orang Yahudi, waduh, suwe-suwe bangkrut awak dhewe. Wis tak dol kabeh wis. Akhirnya dijual semuanya. Ya, Utsman, udahlah saya jual semuanya. SPNKB lah. Akhirnya dijual semuanya. Total Utsman membayar sumur itu 2 miliar kurang lebih. Ya, diwakafkan untuk kaum muslimin. Diwakafkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai sekarang Utsman dapat pahalanya itu. Berarti Utsman orang kaya. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kaya atau tidak? Kalau Ali bin Abi Thalib enggak. Ya. Enggak kaya. Apa namanya? Agak kurang lah. Ya. Nah, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Ini kaya atau tidak? Oh, ini kayanya sahabat ini. Ya. Unlimited hartanya ini. Ya. Orang cerdas luar biasa. Ya. Jadi kalau ya kita belajar kekayaan itu, coba baca sirahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa, Pak. Ya. Ada seruan hijrah dari Rasulullah SAW, ya, dari Allah ya Rabbuna tabaraka ta'ala, ayo hijrah semuanya. Ya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan istrinya, anak-anaknya, subhanallah. Hanya membawa seorang diri. Kemudian orang-orang muhajirin, karena Abdurrahman bin Auf termasuk di antara muhajirin, dipersaudarakan dengan salah satu dari orang Ansor. Ya. Kemudian orang Ansor tersebut memiliki 2 istri. Ya, 2 istri, kemudian memiliki kebun yang luas. Sampai kemudian ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, saya ini punya 2 istri. Coba kita kan bersaudara, gitu ya. Jadi kita separuh-separuh. Ya, saya punya 2 istri. Ya, cobalah lihat mana yang kiranya kamu cocok. Saya akan ceraikan 1, buat kamu 1. Saya punya kebun, taruhlah misalnya 100 hektar. Ya, 50-50. Ya, kalau kita gimana, Pak? Kalau kita dikasih seperti itu, ya, mau atau ndak nolak? Kira-kira. Mau atau ndak nolak? Gimana tuh? Dikasih istri, kemudian dikasih kebun. Taruhlah 50 hektar. Kira-kira gimana tuh? Ya. Ya insya Allah Ustaz, saya ndak nolak Ustaz. Ya iya, fitrahnya manusia gitu. Ustadz pun dikasih gitu, tidak nolak lah. Masa nolak? Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau, Pak. Tidak mau. Sudah Ustaz, sudah cukup. Tidak mau saya. Ya. Kenapa begitu? Abdurrahman bin Auf jadi orang Mekah itu, orang Mekah, ya, itu
apa namanya, kebiasaannya sehari-hari, mata pencahariannya itu apa orang Mekah itu? Kira-kira apa? Berdagang. Berdagang, Pak. Kalau orang Madinah apa? Berkebun. Jadi Abdurrahman bin Auf kemudian dikasih kebun, ini tidak cocok. Gak biasa megang pacul, megang arit, mupuk, tidak biasa. Tidak biasa. Kemudian ngemesi dan lain sebagainya, tidak biasa. Terus biasa dodolan, jual beli, tawar menawar dan lain sebagainya. Sampai akhirnya udah cukup, kamu tunjukkan di mana pasar. Subhanallah. Pelan-pelan sampai akhirnya kemudian naik lagi. Ya. Subhanallah, luar biasa. Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa lagi? Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Ini kaya atau bukan? Kaya ini. Ya, Thalhah ini kaya. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya atau enggak? Ini kaya ini. Ya, kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Ya. Lihat. Zubair bin Awam itu punya istri 4. Punya istri 4. Ada di sini bapak-bapak punya istri 4. Ya, insyaallah ya. Jadi Zubair bin Awam ini punya istri 4. Toh kemudian beliau wafat. Nah, toh ada warisan kan? Ada warisan. Jadi warisan istri ya ketika ditinggal suami, ya masih ada anak-anak dan sebagainya, itu hanya dapat 1/8. Ya, kalau kita belajar ilmu waris, 1/8. Ya, 1/8. Itu pun masih dibagi 4 karena istrinya 4. Ya. Antum tahu berapa dapatnya itu? Berapa dapatnya masing-masing istri? 80 juta dinar. Atau dirham, afwan. 80 juta dirham. Sekarang kalau satu dirhamnya taruhlah 10.000 atau 15.000 kali 80 juta. Piro kira-kira. Ya. Itu per istrinya dapat segitu. Berarti kaya atau tidak itu? Kayanya luar biasa. Ya. Kaya luar biasa. Zubair bin Awam. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Zaid. Ya. Subhanallah. Itu semua 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, ya. Hanya satu yang kurang mampu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Semuanya kaya-kaya. Akan tetapi apakah kekayaan mereka itu melalaikan mereka dari jalan Allah? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Justru kekayaan mereka untuk membantu agama Allah. Subhanallah. Luar biasa. Sehingga mereka diamanai harta. Akan tetapi digunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita contoh para sahabat. Ya, kita contoh para sahabat itu. Sekarang kita baru diamani harta sedikit sudah goyang. Dulu sebelum kaya gitu ya, Masya Allah, sholat rajin, berjamaah rajin, kemudian baru dapat jabatan, baru naik sedikit, ya, baru jadi kepala apalah gitu kan, seksi apa gitu, kemudian gak ketok mana di masjid, loh kemana ini, ya, kemudian ditanya sama temannya, ya akhi, kok sekarang enggak pernah kelihatan ini subuh ini, ya, kita kan husnudzon, mungkin subuh di tempat lain, gitu kan, wah ternyata, oh yes, kesibukan ini membuat saya ini subuh itu selalu duha gitu ya, jadi subuhnya itu duha, jadi subhanallah, baru cuma dikasih amanat seperti itu, sudah terfitnah, ya, sedangkan para sahabat lihat, ya, generasi terbaik di umat ini, ya, infaknya luar biasa, kemudian sholatnya juga, sampai
para sahabat itu dalam sebuah hadis disebutkan ngadu ke Rasul SAW. Rasul SAW mengatakan, ya, menceritakan keadaan para sahabat. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya. Jadi orang-orang kaya itu mereka lebih banyak dapat pahala gitu loh. Ya. Nusolli, ya, kami juga sholat. Ya, orang-orang yang kurang kaya, kemudian orang-orang kaya juga sholat gitu. Kami puasa, mereka juga puasa orang-orang kaya itu. Akan tetapi ya Rasul SAW tetap ada kalahnya kami ini. Mereka bersedekah dengan kelebihan bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka, sedangkan kita tidak bisa. Tidak bisa kita bersedekah seperti mereka karena kita nggak punya harta. Kemudian sama Nabi Muhammad SAW dikasih amalan. Ya udahlah, zikir ini itu adalah sedekah, kemudian zikir ini juga sedekah. Jadi amalkanlah, ya, sehingga pahalanya sama dengan orang-orang yang bersedekah dengan hartanya. Kemudian datang lagi kepada Rasul, ya Rasul, ternyata orang-orang kaya itu mendengar, mereka mengamalkan juga zikir-zikir yang kita orang-orang miskin ini amalkan. Subhanallah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat kayanya itu tidak membuat lalai. Justru harusnya demikian. Orang kaya itu kan sudah tidak mikir lagi, Pak. Tidak mikir lagi buat kebutuhan perut, tidak mikir lagi. Jadi harusnya sudah bisa fokus untuk ibadah, untuk infak di jalan Allah. Harusnya kan begitu. Tapi realitanya bagaimana? Ya. Realitanya justru yang kaya tambah tamak dengan hartanya. Bagaimana bisa terus, ya, mengembangkan sampai lalai dari jalan Allah Rabbuna tabaraka ta'ala. Itu yang namanya terfitnah dengan harta. Ya. Subhanallah. Betapa banyak kita ini, ya, kita lihat diri kita masing-masing lah. Ya. Kalau kita misalnya dapat proyek, ya, miliaran, apakah ada kemudian kita langsung cita-citakan nanti sekian untuk di jalan Allah, sekian untuk bangun masjid, sekian untuk wakaf, untuk pondok pesantren, sekian untuk membantu para penuntut ilmu, sekian. Apakah sudah demikian? Atau malah tidak terfikir sama sekali, berpikir untuk nanti buka cabang di sana, buka cabang di sini. Subhanallah. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh. Jadi kaya di dalam Islam, mencari kekayaan di dalam Islam itu sama sekali tidak terlarang. Ya. Sebagaimana para sahabat itu kaya, akan tapi para sahabat kaya tidak tertipu dengan kekayaannya. Justru kekayaan mereka untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Biaya jihad itu kan membutuhkan luar biasa itu. Membutuhkan biaya yang sangat banyak berjihad di jalan Allah. Ya. Itu ya dari harta para sahabat itu. Ya. Demikian juga, ya, umat Islam. Tentunya kemudian membantu kaum muslimin yang tidak mampu untuk belajar agama Allah. Ini juga sekarang bagian dari jihad. Kalau dahulu itu jihad bisaif, ya, dengan pedang. Nah, sekarang jihad kita adalah bil bayan, al jihadu bil bayan, dengan penjelasan, dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Sekarang jihad itu bil ilmi, membantah syubhat, membantah kesesatan, ya, kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya. Itu bagian dari jihad. Dan itu toh membutuhkan ilmu, dan ilmu juga, ya, dicari. Subhanallah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Zaman sekarang saya pernah ketemu sama orang-orang yang enggak eman dengan hartanya di Madinah itu. Ya, kita mahasiswa Madinah itu di Universitas Islam Madinah.
setiap sebulan sekali itu ada pembagian duit, ya, dari seorang muhsinin, ya, setiap hari Senin awal bulan. Jadi awal bulan Hijriah, ya. Jadi itu sudah kayak Id, ya. Kalau pas waktu pembagian duit itu, pasti masjid itu selalu penuh, ya. Karena sudah waktunya pembagian duit dan lumayan dapatnya. Dulu awal-awal kata kakak-kakak kelas itu 500 real pembagiannya, ya. Berapa itu 500 real kali 4.000 berapa? 2 juta ya, ya sekitar 2 juta. Nah ini sekarang dikurangi jadi 150, itu kan masih lumayan itu, ya, apalagi buat mahasiswa toh, ya, buat beli pecel, buat beli rawon. Tapi di sana tidak ada rawon. Ya, jadi pokoknya buat beli sesuatu lah 150. Itu saya lihat sendiri itu. Dan mahasiswa jamiah itu 13.000. 13.000. Ya. Itu semuanya dapat. Jadi apa? Berkarung-karung itu di gini kan. Apa dibopong ya, apa? Ya, diangkat gitu. Jadi uang itu berkarung-karung, bukan hanya satu orang, banyak orang yang mengangkat itu. Ya. Bayangkan 150 kali taruhlah 15.000 lah atau 20.000 orang. Oh, itu berapa miliar itu yang dikeluarkan setiap bulan. Ya, namanya Syekh Uter. Itu kalau antum tanya dengan mahasiswa Madinah pasti tahu itu. Ya. Syekh Uter. Ya, subhanallah. Beliau keluarkan hartanya untuk para penuntut ilmu di jalan Allah. Itu miliaran itu, Pak. Ya. Ringan rasanya mengeluarkan harta itu. Saya aja melihatnya itu pusing. Apa isinya itu? Duit kabeh. Subhanallah. Luar biasa. Bagaimana kemudian juga di antara ya pemerintahan Arab Saudi itu begitu. Ya. Kalau di Arab Saudi sana belajar itu kan gratis. Bahkan ono sangu nih. Ya. Kalau di Indonesia kira-kira gimana? Ya. Kalau di sana, kalau di Indonesia kan kita anak kita sekolah bayar SPP. Kalau kita dibayar SPP. Ya, kalau di Saudi itu. Jadi Masya Allah. Dan itu di atas UMR gajinya. Ya, itu kan luar biasa. Itu bagaimana harta digunakan di jalan Allah. Oleh karena barokah. Lihat negara Saudi itu barokah. Di Saudi itu udah kayak Indonesia loh, Pak. Kering, ya. Kalau di Indonesia kan katanya sih diuncalno apa? Ya kayu cukul. Ya. Tongkat pun bisa cukul sebenarnya. Ya. Subhanallah. Kemudian ditanami emas, cukul juga. Ya, cukul malinge. Ya. Jadi subhanallah, di Indonesia ini subur. Ya. Akan tapi ya beginilah realita negara kita. Ya. Tentunya kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik gitu kan. Tapi kalau lihat realita di sana, itu barokah. Negaranya ya mungkin tidak sebesar kita, tapi juga penduduknya tidak sebanyak kita, tapi barokah. Ya, karena tidak melalaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi hartanya tidak menjadi fitnah. Kalau sekarang harta ini kita ini menjadi fitnah. Jadi berat bagi kita, tidak barokah. Yang penting kan sekarang itu harta itu barokah. Walaupun sedikit tapi barokah. Kita nikmati. Betapa banyak kita ya, gajinya banyak. Ya, ada di antara sebagian orang itu gajinya banyak, Pak. Per bulan itu bisa sampai mungkin 100 juta. Akan tapi habisnya 100 juta juga. Bahkan masih kurang. Ya, karena tidak barokah. Karena ada harta haram yang ada di dalam sana. Karena ada kedoliman yang ada di dalam sana. Ya. Jadi subhanallah. Ayo kita cek ya. Kita cek diri kita masing-masing, sudahkah harta yang kita bawa pulang itu, kemudian kita kasih nafkah kepada keluarga kita itu harta yang halal dan thayyibah, ataukah ada harta-harta haram di sana? Nah, itu harus kita cek. Rasul SAW pernah mengatakan, kullu lahmin
nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging, ya, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka layak baginya. Kita harus hati-hati, Pak. Kita sebagai kepala rumah tangga jangan sampai kita ini lalai. Hanya cuma sekedar sing penting duit. Jangan hanya sing penting duit, Pak. Sing penting uang, yang penting dapat kekayaan, jangan. Ya, semuanya akan dihisap oleh Allah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Ya. Jadi harus hati-hati kita sebagai kepala rumah tangga, kita yang menafkahi anak kita, kita yang menafkahi istri kita. Ya, harus hati-hati. Jangan sampai hanya sekedar kita pengen dilihat kaya oleh orang, kemudian kita menghalalkan segala cara. Ketika itu harta menjadi fitnah bagi kita. Menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Ya. Kita harus tempuh cara-cara yang halal. Ya. Tidak boleh, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jangan sampai harta itu ya melalaikan kita dari jalan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya. Sebagaimana dahulu, ya mungkin kita juga pernah lah melihat, menemui di sekitar kita orang-orang yang ringan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, itu kita minta istiqamah, kita harus minta istiqamah. Ya. Jangan jadikan harta itu di hati kita. Cuma harta cukup di tangan kita. Sehingga ketika kita ya mengeluarkannya di jalan Allah, ya, mengeluarkannya di jalan Allah, maka kita tidak tidak ambil pusing itu, sudahlah, ya. Ini sesungguhnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang akan menemani kita nanti. Jadi bukan harta yang kita simpan di bank, kita simpan di brankas, pokoknya di bawah bantal, bukan itu. Ya, di dalam lemari, bukan itu. Tapi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang hakikatnya yang akan menemani kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada harta dan anak-anak yang akan memberikan manfaat kecuali orang-orang yang datang menemui Rabb-nya, menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, bersih dari berbagai macam noda-noda kesyirikan, ya, kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Subhanallah. Ya, termasuk di antara orang-orang yang membawa amalan saleh. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul janazata salasun. Jenazah ketika mati itu diikuti oleh 3 hal. Di antaranya adalah maluhu, hartanya. Ya. Misalnya kita punya mobil. Kita diantar dengan mobil kita ke pemakaman. Apakah mobil kita ikut dikuburkan atau pulang? Ya pulang. Dah mungkin mobil kita dikuburkan juga, tidak muat. Ya. Tidak muat. Fayarji'u tsunani, ya. Jadi 3 hal itu ada, ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalannya. Kemudian kata Nabi fayarji'u tsunani, 2 akan pulang. 2 akan pulang lagi, yaitu keluarga kita akan pulang, harta kita juga akan pulang. Ya. Meskipun kita punya anak kesayangan, punya istri-istri kesayangan, dah mungkin istri kita, anak kita itu mau menemani kita dalam kuburan. Ya. Kira-kira ada yang mau nggak kira-kira? 1 jam saja ikut dikuburkan, mau nggak? Dah mau, Pak. Pasti mereka akan pulang. Walaupun itu kita sudah biayai mungkin dari kecil sampai mungkin sudah besar, kita sangat sayang, itu tetap gak mau. Pulang mereka. Ya. Kemudian yang wahid yang akan setia menemani kita, Pak. Amaluhu, amalan kita. Itulah duduknya kita di majelis ilmu, ya, sedekah yang kita infakkan di jalan Allah, ya, bagaimana amalan saleh yang telah kita lakukan, salat berjamaah kita, bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, itulah yang akan menemani kita. Oleh karena sebelum kita wafat,
sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah, kita perbanyak bekal. Ya, di antaranya adalah kita pandai mengolah harta untuk kita gunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi berpikirlah mulai sekarang bagaimana harta kita ini bermanfaat di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi berpikir agar harta kita ini kekal. Ya, orang yang cerdas tidak hanya ingin kaya di dunia, tapi ingin kekayaan yang ada di dunia terbawa sampai ke akhirat nanti. Itu semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita lihat diri kita. Ya, kita lihat diri kita, kita periksa diri kita. Ya, sudahkah kita berusaha untuk berjalan menuju ke sana, yaitu kita gunakan harta kita di jalan Allah, atau masih berat rasanya ya untuk mengeluarkan ya beberapa rupiah saja sangat berat ya, karena fitrah manusia itu diantaranya adalah kikir, asyuh ya, asyuh yaitu memiliki sifat kikir ya, sifat kikir. Oleh karenanya kita harus perbaiki, kita harus terus ngaji agar ilmu yang kita dapat ini bisa merubah diri kita. Ya, karena dengan ilmu semuanya akan mudah kita lakukan dengan izin Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Sampai jam berapa ini? Zuhur. Hah? Nanti kalau tidak ada batasnya lewat terus nanti. Ya. Baik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebelum kita tutup mungkin kita ada beberapa hadiah ya. Mungkin ada tanya jawab atau mungkin saya nanti yang bertanya ya. Jadi silahkan ya, barakallahu fikum.